Dan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Syarikat baru-baru ini mencetuskan pelbagai reaksi dari pujian terhadap kejayaan diplomatik hingga kebimbangan terhadap ketidakseimbangan ekonomi. Dengan tarif diturunkan kepada 19% dan komitmen pembelian bernilai berbilion dolar, apakah sebenarnya strategi di sebalik rundingan ini? Bersama kami hari ini Dr. Fitra untuk mengupas konteks strategik, kesan ekonomi dan juga hala tuju jangka panjang Indonesia dalam lanskap perdagangan global. Saya mempersilakan Dr. Fitra. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Mungkin pertama sekali Dr. boleh jelaskan proses rundingan yang bawa kepada persetujuan tarif 19% dengan Amerika Syarikat. Adakah ini dilihat sebagai kompromi strategik berbanding kadar asal yang diancam iaitu 32%? Ya, Nina. Jadi kalau dibandingkan dengan ancaman tarif di awal tanggal 2 April sampai masa tenggat waktu negosiasi yang 32% untuk kasus Indonesia, penurunan tarif hingga 19%, tentunya ini merupakan satu kemenangan awal diplomasi perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan pekan yang lalu kita juga sempat membahas bagaimana negara-negara ASEAN bersepakat berkonsensus untuk sharing pengalaman, bagaimana kemarin Vietnam juga sempat melakukan proses perundingan yang cukup baik, yang menurunkan tarif dari 46 dan 20%, dan itu menjadi semacam pelajaran juga buat Indonesia, sehingga kita bisa sharing knowledge. Nah, apa yang dilakukan Indonesia adalah tentunya kalau secara teknis kita berunding dengan US Trade Representative dan juga Secretary of Commerce untuk berbicara hal-hal yang teknis bagaimana mengurangi trade deficit antara US ke Indonesia yang menjadi bagian dari wilayah proposal konsesi Indonesia kepada US untuk membeli barang-barang US lebih banyak. Nah, itu merupakan salah satu strategi negosiasi dari Indonesia. Dan yang berikutnya adalah merujuk pada surat Trump yang dikirimkan ke beberapa negara. Kami juga menyadari bahwa Indonesia juga masih punya peluang untuk melakukan investasi ke US, yang mana ini menjadi satu hal yang menarik karena kita bisa mendapatkan talent-talent terbaik di US untuk kepentingan investasi Indonesia yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan dua proposal negosiasi tersebut ditambah lagi dengan kedekatan hubungan antara dua pemimpin, antara Presiden Trump dan juga Presiden Prabowo, yang bahkan mulai dari awal bulan November tahun lalu ketika Presiden Trump itu elected, itu sudah disampaikan pesan dan telepon memberikan selamat dari Presiden Prabowo ke Presiden Trump, dan jalinan hubungannya masih terus berjalan hingga kini. Dan sampai kemarin gongnya adalah to put icing in the cake, Presiden Prabowo juga menelepon langsung Presiden Trump untuk melakukan negosiasi lebih lanjut. Dan ternyata itu kita mendapatkan deal yang sangat menarik dari turun dari 32% ke 19%. Ya, tentunya ini masih akan terus berdinamika. Presiden juga masih akan terus mengusahakan untuk menurunkan tarif lebih lanjut, tetapi setidaknya ini bisa menjadi kemenangan awal diplomasi. Dan ke depan kita melihat it's not a tariff war, tetapi a race to the bottom. Bagaimana masing-masing negara itu mengurangi tarifnya, dan ini bagus untuk iklim global, di mana global yang sangat dipengaruhi oleh tarif yang tinggi. Kalau kita bicara mengenai bilateral negotiation yang sifatnya reciprocity, maka ketika Anda turun, kami juga turun. Dan sehingga pada akhirnya bisa saja memicu kontroversi yang sifatnya race to the bottom. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari inspirasi teman-teman di ASEAN yang untuk melakukan langkah yang serupa. Karena tentunya kita tidak hanya, kalau kita bicara negara serumpun, ini akan lebih kuat jika bersama-sama kita mendapatkan keunggulan kompetitif. Karena biar bagaimanapun ASEAN sebagai regional hub, regional production network, dan menjadi hub dari negara-negara lain untuk masuk ke ASEAN, spoke, hub, and spoke, sehingga penting untuk ASEAN juga melakukan langkah-langkah diplomasi yang taktis dan strategis kepada pemerintahan Amerika Serikat. Gitu. Dr. Fitra, sudah tentu kalau kita lihat angka kadar tarif yang telah dikenakan daripada 32 ke 19% ini sudah tentu memberi harapan bukan sahaja untuk Indonesia tapi memberi harapan kepada negara-negara serantau lain, negara ASEAN, di mana mereka mampu juga untuk mengikuti jejak langkah negara Indonesia. Jadi sepanjang rundingan ini, apakah antara keutamaan utama atau garis merah untuk Indonesia? Ya,
Ya, tentunya ini menjadi presiden ya buat negara-negara ASEAN bahwa kita masih bisa melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Trump. Bahkan Indonesia juga masih menganggap bahwa 19% ini nantinya dalam beberapa bulan ke depan ya masih bisa dinegosiasikan lagi. Meskipun at the current state ini sepertinya cukup statik ya, tidak ada perubahan lebih lanjut sampai tanggal 1 Agustus. Tetapi ini artinya bisa membuka presiden baru karena ternyata bisa dinegosiasikan dengan baik. Nah ini teman-teman serumpun Malaysia ketika menjadikan Indonesia berhasil ya melakukan negosiasi yang cukup signifikan dan sebelumnya Vietnam sudah berhasil melakukan negosiasi yang cukup signifikan, ini bisa mengikuti langkah yang serupa dan sebagaimana pekan yang lalu ada pertemuan ya high level meeting untuk Menteri Luar Negeri level ASEAN dan seharusnya itu menjadi semacam konsensus bahwa memang dengan Trump itu strateginya adalah bilateral, tidak mungkin kita sebagai satu entitas ASEAN itu berunding secara bersama-sama karena memang ASEAN itu belum dianggap sebagai satu entitas yang sama dalam konteks perundingan tarif, berbeda dengan Uni Eropa yang memang sudah dianggap satu cluster sehingga tarif Trump untuk Uni Eropa itu seragam ya. Tetapi untuk ASEAN member countries ternyata memang POV atau point of view dari pemerintah Amerika Serikat di Trump administration ini memang dilihat masih sebagai individu-individu, negara-negara yang berbeda, ya bukan satu kongsi ASEAN. Tetapi tidak mengapa, karena di era pun kita masih bisa menjalankan strategi di kamera, melakukan negosiasi bilateral dengan Trump, tapi di sisi yang lain kita berkonsensus bersama, bersepakat, bermufakat dalam lingkup ASEAN, sharing knowledge, sehingga ini bisa menjadi semacam proses multilateral informal yang masuk ke lingkup bilateral, begitu Nina. Dan kalau kita lihat walaupun kadar tarif ini dikurangkan, pekritik berpendapat Dr. Fitra perjanjian ini lebih menguntungkan pihak Amerika Syarikat sebenarnya. Terutamanya dengan komitmen Indonesia membeli tenaga bernilai $15 bilion, hasil pertanian $4.5 bilion dan 50 jet Boeing. Bagaimana kerajaan sendiri menjawab kebimbangan mengenai imbangan perdagangan dan tekanan terhadap industri tempatan walaupun dikatakan pada tahap ini kita sudah memenangi kemenangan awal diplomasi? Ya Nina, jadi yang perlu dipahami adalah selama ini untuk Indonesia tarif Amerika, produk-produk Amerika ke Indonesia itu sekitar 5%. Jadi untuk mengubahnya menjadi 0% itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu mendisrupsi. Itu yang pertama, tarif 0%. Yang kedua adalah kita harus pahami juga Indonesia dan juga mayoritas negara-negara ASEAN itu line production-nya atau produk-produk yang kita ciptakan dalam proses produksi ASEAN, ASEAN Production Network, itu berbeda dengan yang diproduksi di US. Untuk kasus Indonesia misalnya, kita mengimpor kedelai, yang mana tidak bisa Indonesia produksi sendiri. Gandum, tidak bisa Indonesia produksi sendiri, memang harus mengimpor. Kapas, Boeing, itu semuanya memang selama ini kita Indonesia mengimpor. Karena memang ada perbedaan ya karakteristik antara negara seperti Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN yang memang ya produksi memang berbeda dan tidak competing to each other. Sehingga ini tidak terlalu mengganggu ya industri di Indonesia. Di sisi yang lain kalau secara komparatif ya dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mendapatkan tarif yang rendah sehingga ekspornya menjadi lebih kompetitif. Nah ini kalau secara regional ekspor kita ASEAN bisa mendapatkan tarif yang rendah dan pada akhirnya ekspor bisa menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan regional lain. Jadi itu strategi di jangka pendeknya. Tapi tentunya keuntungan di jangka menengah panjangnya kita juga bisa mendapatkan konvergensi dengan Amerika Serikat karena untuk kasus Indonesia kita bisa melihat ada potensi investasi di critical minerals misalnya untuk investasi Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Nah itu suatu hal yang dibutuhkan dan kemarin Presiden Trump juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki semacam critical minerals yang bisa dikelola lebih lanjut. Dan ini merupakan peluang investasi masuk ya dari wilayah Amerika Serikat ke Indonesia. Nah dalam beberapa simulasi yang kami lakukan juga dengan penurunan tarif itu bisa menciptakan peluang ekonomi atau pertumbuhan ekonomi 0,5% untuk Indonesia ya dibandingkan dengan skenario tarif yang awal 32%. Dan kemudian bisa menciptakan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja itu bisa meningkat 1,3%. Kesejahteraan masyarakat, welfare effect-nya, welfare creation bisa 0,6% bertambah. Sehingga meskipun ya masih ada tarif, tetapi ternyata welfare creation dan growth effect-nya juga relatif signifikan gitu ya. Dan ini bisa menjadi pelajaran ya, meskipun tentu ini bukan skenario yang paling ideal, tetapi ini adalah the best
we can do ya at the current state. Sehingga pada akhirnya ya nanti ini menjadi satu titik tolak untuk proses negosiasi ke depan yang saya rasa masih sangat berdinamika dan sangat terbuka. Begitu Nina. Sudah tentu Dr. Fitra, kita pun sudah mendapat angka tarif baru daripada Amerika Syarikat. Sudah tentu bergerak ke hadapan. Apa yang kita perlu pastikan bukan saja Indonesia tetapi mungkin iktibar ataupun pelajaran untuk negara-negara lain. Walaupun mungkin kita dapat menurunkan kadar tarif kepada kadar yang lebih rendah berbanding daripada kadar ancaman asal itu, mungkin kita harus terus mewujudkan ataupun memperkukuhkan lagi segala mekanisme perlindungan ataupun pelan kontingensi untuk menjaga kedaulatan perdagangan negara, dan juga kita berharap ia dapat mengelakkan kebergantungan jangka panjang terhadap import dari Amerika Syarikat seperti yang Dr. Fitra Faisal kongsikan tadi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Jurucakap Pejabat Komunikasi Presiden Indonesia, dan setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroni.com dan di semua platform digital Astro Awani.